Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga kita bisa berhadir di Masjid Nurul Iman ini, yaitu dalam rangka melanjutkan kajian majelis taklim mingguan kita sebagaimana yang biasa kita lakukan pada setiap malam Sabtu di masjid yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan amanginang kita sasudahna hadir di bagasan lima sojiton, termasuk mohon sebagai umat di Muhammad na senantiasa istiqomah mengikuti meneladani petunjuk ni nabinta, sehingga mungkin naik di hari akhirat adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu na dirahmati Allah Ta'ala, mengalanjutkan kajian kita siang bulan-bulan sebelumnya, tetap kita pada bab yang berjudul yaitu bersegera melaksanakan syariat ni Allah Ta'ala. Berkaitan dengan temawan inang, di dalam hadis ni disampaikan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra, beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata salli nahwa Baitil Maqdis sittata asyara aw sab'ata asyara syahran wa kana yuhibbu ayyuwajjaha ilal Ka'bah fa anzalallahu
fa'anjalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawajjaha nahwal ka'bati wa salli ma'ahu rajulul ashar summa kharaja famarra ala qaumi minal ansari faqala wa yashhadu annahu salli ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wajjaha ilal ka'bah fanharafu wa hum ruku'un fi salatil asar, yang artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, atau yang kita kenal dengan namanya Masjidil Aqsa, selama 16 atau 17 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin diperintahkan Allah Ta'ala agar salat menghadap ke Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat menghadap ke Ka'bah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang salat asar bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansor dan berkata, dirinya bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau salat menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah, padahal mereka sedang rukuk salat asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hadison amang inang nangkin marcarito ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah setelah hijrah. Hijrah ni nabintay nang terjadi di bulan Rabiul Awal. Angko hijrah na nabinta berangkat dari Mekah ke Madinah adalah di bulan Rabiul Awal. Cuma amang anggo isapai niat ni nabinta sudah ada pada bulan Muharram. Di bulan Muharram inang madung marniat don nabinta nagot hijrah tu kota Madinah. Tai terlaksana na inang di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi anggo niatna di bulan Muharram. Imam makanena para sahabat menjadikan bulan Muharram sebagai bulan penanggalan awal tahun bagi kalender Hijriyah umat Islam. Anggo sebenarnya indana bulan Muharram nabinta tu Madinah. Bulan 3 dia berangkat. Bulan Rabiul Awal. Cuma di bulan Muharram madung marniat mar siap-siap nabinta 2 bulan terlaksanana di bulan Rabiul Awal. Dung sampai inang nabinta tu kota Madinah. Dalam hadison idokon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Urang lobi ninnainang selama 16 atau 7 ninnainang selama 16 atau 17. Urang lobi 16 sampai 17 bulan manabinta lelengna salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Kiblat pertama umat
Islam. Jadi saya nang kini nang leleng na 16 tu 17 bulan. 16 tu 17 bulan ayah umat Nabi ta salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala salat menghadap ke Ka'bah. Mar bolak-balik di ida Allah taala wajahnya nabinta. Ate harani porna ruani nabinta, harani porna ruani nabinta Baitul Maqdis di Palestina kepada Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Aimana kini kita baca inang idongkon Allah taala, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Mar bolak-balik inang wajahnya nabinta tu langit, berharap supaya Ka'bah berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka nenang turun ba perintah, maka idokon Allah taala fawalli wajhaka satarul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram, yaitu kiblat yang kamu sukai. Sementara ilang turunna ayaton, pas turun ni ayat perpindahan kiblaton terjadi ketika Nabi sedang sholat asar berjamaah. Nah pas sholat denang nabinta, pas dalam keadaan posisi sedang ruku, lagi pas ruku inang subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, turun ayat inang supaya Nabi memutar arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram di Makkah, kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Maka peristiwa ini pun disaksikan dan diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun inang ayat perintah berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Ka'bah Al-Mukarramah, maka saat itu juga para nabi dan sahabat yang sedang salat asar langsung berputar arah. Inda be inang ipente nabinta ancogot, inda be ipente nabinta ancogot, menunjukkan hadon inang bahwasana ayah pola madung turun perintah ni Allah taala inda pa inda be ipar ancogot kon, tak menunggu besok, langsung saat itu ketika sedang ruku Nabi memutar arah kiblat yang diikuti oleh para sahabat yang juga dalam keadaan sholat dan ruku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On ma'ayat, on mainang salah satu yang menjadi contoh bagi kita betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu bersegera melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Ndepente-pente la inang ancogot, sementara inang bahat dia laksanari mola turun, indah turun be madung sidung turun na ade mola diperintahkan Allah Ta'ala di Qur'ani ipar ancogot kon kala itu be. Padahal Nabi minta dengan para sahabat madung mencontohkan bersegera melaksanakan kebaikan. On pe ayah, on pe inang, mula adong niat nagot meramal kebaikan, mula adong niat nagot beramal soleh, apalagi inang perintah na wajib, maka bersegera kita melaksanakan kewajiban. Ulang bepin-pin cogot ompot naso adong bu umur om contohna kisah tentang perpindahan kiblat. Maka menyaksikan itu, kemudian datanglah seorang laki-laki yang sholat asar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dung sidung kala inang solat asar, keluar masada sahabat ni Nabi, keluar masada bayo ahamaninya, dan berkata dirinya bersaksi yumungkoni itu alak nabahat inang marsaksi bayo on bahwa ia solat bersama Nabi SAW dan beliau menghadap ke Ka'bah. Marsaksi nang madung marpindah do kiblat yumungkoni itu alak. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah, padahal mereka sedang dalam keadaan ruku solat asar. Pas adong lupenang sekelompok sahabat, sekelompok umat Islam di masa Nabi yang lagi juga sedang solat asar, marpaboa bayon tuna solati bahwasana arah kiblat badung berpindah, alaipi ayah langsung memutar arah kiblat, padahal mereka lagi dalam keadaan solat asar. Inde pintelai ancogot nita karijoan indah langsung inang pas solat asari langsung dikerjakan oleh sahabat. Songoni ma ayah, songoni ma inang ipasna alai mangkarejohon suruh ni Allah Ta'ala. On inang jadi perbandingan maditon, on menjadi renungan maditenang bahwasana bahat de perintah ni Allah Ta'ala di Qur'ani na bersifat nawajib, padahal madung sanggup doya, padahal na mampu doya, les itunda-tunda kebaikan. Padahal Nabi dan sahabat nah sungguh mencontohkan indai paran cogot kon langsung baik na wajib baik na sunnah sungguh jo meninggalkan na haram. Indai paran cogot koni ayah mula turun ayat naman dokon na haram langsung disadari tinggalkan kalai, langsung de indah disadari detik itu juga langsung mereka tinggalkan. Sementara itu inang bahat nelarang ni Allah Ta'ala di Qur'ani les namar pikir-pikir do beta mar tahun-tahun nagot meninggalkan na haram. Olo ayang kon kamu minang ima soporlu ni tanamanga na mangaji na mamboto songon dia do sebenarnya na jolo kisah-kisah ni para sahabat, kisah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyongsong perintah ni Allah Ta'ala. Songoni jo na meninggalkan larangan ni Allah. Bapak Ibu yang dirahmati ni Allah Ta'ala, di dalam hadis Al-Bukhari telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar. Nangkon sebacaan di bahasa Arab ni tinang. Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar. Jadi kelaparan Nabi dan sahabat inang ketika terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar inang ketika perang memerangi orang-orang Yahudi. Memerangi orang-orang Yahudi di Madinah. Pada saat perang Khaybar kami ditimpa kelaparan dan kami menemukan keledai kampung. Dapat kalai mainang keledai kampung. Mula tersongon dita manuk kapung ate. Ano yung manuk kota? Pula dong manuk kapung berarti dong manuk kota te. Ompe dong keledai kampung berarti dong keledai kota te. Ide toban inang ayam kampung sanga ayam kota. Ayam mana warna? Ayam Eropa do te. Ide toban inang ayam kampung sanga ayam Eropa. Ayam kampung mantong ustadnya teh asli manis dena arana indah ne karbit teh mula ayam Eropa tong inang panganon nani suntik bagi masuk cepat magodang. No cepat magodang manuki sekian tahun dupe umur di manuki sekian bulan mana godangan anggo ayam kampung ibu tuh ayah ngolo ngaulan nami mementena sama godang. Mula mapor saja roti. Jadi sewaktu inang pas perang Khaybar ada meida sahabat inang keledai kampung. Pada saat itu mereka amat kelaparan. Kemudian kami menyembelihnya. Isambol kalai menang keledeyon.
arani malena dapat kalai keledai kampung. Kemudian kami menyembelihnya, maka ketika kuali telah mendidih, dung isam bolan tong inang ibola-bola teh, me potong-potong, ibaratna tabo-tabo cocok-cocok ipanganan mah teh, ipagara menang api, ade, ipagurgur makuali, dung gurgur inang kualion, tinggal get mandabu nama ayah, me bola-bola. Roma sadabayo, nato tinggal mandabu nama kini. Neranisa masatak manena, olo, lawat mandabu nama, Roma sadabayo inang. Amani bayon, maka ketika kuali telah mendidih mendadak berteriak juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roma juru bicara ni nani? Saro itu sandari jubir, juru bicara. Jadi juru bicara ni nang indom sandari dongon. Ijaman ni Nabi pimadung-adung do juru bicara. Tieh, Roma juru bicara ni Nabi on. Amani bayu inang, matikanlah kuali itu dan kalian jangan makan keledai kampung. Pamatiamu api ulang pangan kamu daging ni keledai kampung. Padahal nasantak malena nangkin. Mati magurgur kuali tinggal mandabu ona gurai. Onde. Maka juru bicara Rasulullah SAW mengatakan, matikanlah kuali itu dan kalian jangan makan daging keledai kampung itu sedikit pun. Otik pe ulang pangan kamu. Illallah. Otik pe natola. Otik pe natola. Padahal mungkin madung santap malena. Otik pe ulang pangan kamu ni juru bicara ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kuali itu dan kalian jangan makan daging keledai kampung itu sedikit pun. Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan, aman si Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan keledai kampung itu hanya karena belum dibagi 5. On saja mabayon. Ni orang kuda bo seindai patola Nabi ipangan dagingon ben nesita bagi 5 depenya. Maka nato itapangan sotik peni sada bayo. Orang ben sudah potan depe alainya. Omma bo bayon. Si Abdullah teh ya. Kemudian kenapa begitu? Karena keledai itu adalah harta rampasan perang. Karena keledai itu harta rampasan perang. Tapi sahabat yang lain berkata, keledai kampung itu diharamkan secara mutlak. Roh sahabat yang lain mendongkon inang. Indah benna keledai harta rampasan indah. Tetapi memang daging keledai kampung itu diharamkan secara mutlak. Memang indah tolai pangan, indah benar saya bagi, tapi memang benar-benar diharamkan ayah. Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Zubair, marsapa masahabat nang tu sahabat na lain namar buar Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair pun menjawab, keledai kampung itu diharamkan secara mutlak. Jadi indah bijari ayah inang nangkin nagot mangan daging keledai. Padahal madung santak malena isuru juru bicara ni Nabi ta aso di into piapi indah tole pangan sotik pe on mabo ita ati alai do ayah, ita ati alai do beto ayah, ita ati alai do beto inang tinggal kon kalai mantak nagot mangan inang. Anggo kira-kira musuh ni inang biar kira-kira encogot numita karejon solak na ini bumirang putih nang. Aran nasantak malena na wayah dia. Olo. Dia mula sakali na nami angkon tapangan masongoni ini namirang putih. Te inda gutong wayah do sahabat ditinggal kon kalai dia inang. Olo. Hindi parang cukup kon kalai. On luar biasa na para sahabat. Mula madun Allah dan Rasulnya melarang alai pe ayah langsung di karejon waktu tanpa ditunggu lagi besok hari. On menang contoh-contoh
para sahabat bersegera melaksanakan syariatnya Allah Ta'ala, baik dalam perkara yang wajib maupun dalam perkara yang diharamkan. Songoni jona diharamkan, dot dilarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lain nang dari Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari kuntu uski Abu Talha, suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talha. Abu Talha al-Ansari wa Aba Ubaidah bin Jarrah wa Aba bin Ka'ab wa Ubay bin Ka'ab saraban min fadihi wa watamar faja'ahum ati faqala innal khamru qad hurrimat faqala Abu Talha ya Anas kum ila hadhihi al-jirari faksirha qala Anas fakumtu ila mihrasi lana fadarabtuha bi asfalihi hatta inkasarat. Artinya nang suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talha. Aku memberi minum kepada Abu Talha al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ubay bin Ka'ab, yaitu perasan kurma nai porong. Aminang minuman namanya mabukkan. Pada saat itu belum turun ayat perintah mengharamkan khamar. Aranana jolo inang ayah masyarakat jahiliyah Makkahi adalah masyarakat yang suka minum. Nasukaan kali ayah minum, apalagi minuman khamar yang terbuat dari perasan kurma neporo inang. Kurma neporo. Nah, ibor nginkon. Kan jadi minuman tuak minang. Nah, nasukaan kali nejolo kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah di. Jadi ayah na minum na mabukkan on indah musannari adongon ijaman ninari pe madung adong doon. Bahkan madung menjadi kebiasaan di penduduk masyarakat jahiliyah Makkah. Kebiasaan lain itu loh inang. Jadi nang kon kita si heran meladong kalaksanari na suka minum memabukkan na ketinggalan dia lain. Karena masyarakat Arab jahiliyah Makkah na jolo pe malung songoni deh. Na ketinggalan deh. Ang godong lupa na mulai mabukan sanari, nakitinggalan ho bayon. Karena na jolo Arab jahiliyah Makkah pinung songoni dia lagi. Maka waktu dituang mainang minumanon, tu alak-alak nangkin nedongkon. Ima Abu Talha al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada seorang yang datang pas lagi minum, hatabuan na pas minum. Nanti pas hatabuan na minumi ayah Roma sadabayo. Amani bayon. Sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, dung ibegi Abu Talha na kinilang na minumi. Bo pi ateta bo do pe. Abu Talha berkata, wahai Anas, berdirilah. Disuruh Abu Talha mainan Anas bin Malik, jongjong mau Anas. Berdirilah dan pecahkanlah ceret-ceret atau kendi. Olah sore tenang najolo ceret sian tano liat. Ada warni. Kendi doni na warna te bahasa Indonesia na. Ceret sian tano liat najolo namar isi khamar. Isuruh Abu Talha menang jongjong Anas bin Malik, pecahkanlah ceret-ceret itu. Anas berkata, maka aku pun berdiri mengambil tempat penumbuk biji-bijian milik kami. Ibu atia menang indalu, tanda oleh nang indalu. Ini pakai memanduda bulung gadungi. Ayo makan. Ibu Anas bin Malik menang indalu. Arana nangkin isuruh Abu Talha asoy hancurkan nakin ceret atau kendi yang berisi minuman-minuman yang
memabukkan, langsung dilang saat itu, padahal na lagi minum do piala ngolo ati taban na minum, bayangkon maya inang pas lagi minum robayo ngatolan ya may bayaran do lang kini on pedongannya indah ang Abu Talha inang idong ko niya kaya buat indan ancur kon sudai on mahebat ni sahabat inang independently ancok olo sementara itu inang bahkan isi ayatnya Allah Ta'ala na menjelaskan cerita tentang perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala bahkan depe lagi ipenti-penti depe bahkan sampai mati ini inang les na sotobat depe olo tinang padahal malum jelas mungkin perintah na didongkon bahwasanya khamar itu haram, daging babi haram ini mah teles ikarejoon kalay encot may magulang judaganaki tamat jolo marbaga magulang judaganaki tamat jolo marbaga tasnya bagi baru yang takannya mantak ko bayo na mars cateringnya jong bagas jackpot jong mars sekian jolonya ngolo so ini deh nauzubillah ini misal ay manggolaksan na rin padahal anggo sahabat ni Nabi nang langsung pas lagi tabo na minum hancurkan langsung independen cokot kemudian inang maka kendi-kendi itu pun dihancurkan bagian bawahnya hingga pecahlah ceret-ceret yang terbuat dari tanah liat. Nah jolo na pedong ceret songon sanari ayah ceret tanah liat de penang anggo ceret sanari tong inang tinggal mencokon no maho dotek salose mangulu gur masa kate ngono jolo tong inang na pake udon tanah no olo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis yang lain Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amani Aisyah ayahnya, telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ballighna annahu lamma anzalallahu ta'ala ayyaruddu ilal musyrikina ma anfaku ala man hadara min azwajihim wa hakama alal muslimina alla yamassaku bi isamil kawafiri an Umar tallaqa imra'ataini. Telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah, dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum muslimin agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir, bahwasanya Umar telah mentalak 2 orang perempuan. Tung turun ayat inang surah Al-Mumtahanah ayat 10, inda tolabe menikah dohot naso seakidah, haram dinang menikah dohot naso seakidah, haram menikah dohot naso seiman. Aradana jolo inang di masa ni para sahabat adong dia lain ada boruna na 4, adong na 4, adong na 5, adong na 10 olo. Nah pedentong inang turun perintah membatasi tolak olat ni opat. Maka na inang poligami ayah. Wala berbicara tentang poligami on inang madung adong don mulai sen zaman na jolo. Bahkan sebelum Nabi lahir pe madung adong do poligami di Makkah Al-Mukarramah waktu itu. Di zaman jahiliyah adong dinang sada alang ada borunia 10, adong na 15, adong na 20. Ade. Jadi ina ayah turun na perintah fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba adalah untuk membatasi berapa
istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki. Na paling laki-laki. Na paling bahan inang opat mea. Arana mbutuan di Allah Ta'ala padoita. Jadi diperintahkan Allah Ta'ala menikah ke suami paling bahan olat ni opat mena tole nang lewat seni inda betola asisongoni harana mungkin hikmahna Allah Maha tahu mungkin tarsaimia kemampuan ni alak lain berlaku adil. Dibatasi menang sebelum turun ni ayatina jolo adong na 5 adong na 10 maka nenang idong konison dung turun ni Aisyah istri ni Rasulullah surah Al-Mumtahanah ayat 10 maka sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mentalak 2 orang wanita isirang kone inang 2 ada borunia nasora beriman na beriman intong inang les dipakai ya nasora beriman isirang kon maka nenang mula adong na muallaf istrina inda muallaf nara muallaf suamina inda tola desa bagas angkon namarsirang benang arana inda halal bidisi suamina arana tong madu masuk Islamia on pe Umar songoni menang nara istrinya on beriman makanya perintahkan Allah Ta'ala isirang kon langsung benang ikarejon Umar independente ben cogot marsa poken na majolo da bora paduk umat ni sibutet inda ni langsung di ayah saat turun ayati isirang konya na 2 laki mo mulai ka inang wenang malungom de pedago kulong de peroa pente maju marsa poken na ini miti anggo sahabat inda ya langsung di detik ijo ikarjem kalai mahebat na sahabat inang maka na wajar de inang alai mendapat konsur suruh sementara itu inang namar layang-layang lebih na mangulun teh managot tiruan teh inda bisa inang songon kale pinomat sapartol nabi sa sapartol sa paropat songon dia masuk so bisa ita maniru amal baik ni para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian dalam hadis yang lain Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita. Yarhamullahu nisa'al muhajirat al-ula lamma anzalallah wal yadribna bihumurihinna ala jiyubihinna saqqaqna murutahunna fahtamarna biha, yang artinya semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka yang diulurkan ke arah baju mereka. Wal yadribna bihumurihinna, hendaklah para wanita mengulurkan kerudungnya sampai menutup dadanya. Ondenang Aisyah don namar carito tandamu denang si Aisyah istri ni Nabi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Marcarito inang Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar, waktu turun inang perintah menutup aurat, memakai ada warna ulun, ada boru kerudung. Turun perintah memakai kerudung inang sampai menutup dada. On carito ni Aisyah don nda ada apa on sang kambusen no nomor carito Aisyah istri ni Nabi idong konia ketika turun perintah mengulurkan jilbab menutup dada, maka kaum wanita ada boru na adong di masenang na membega ayaton mereka merobek kain sarung isibak kalay nang kain sarungnya lebo nang kain sarung karena turun perintah menutup kepala sampai dada. Isibak kalene inang kain sarungnya lei, mereka merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengan kain sarung tersebut. Langsung dinang indah pentalai sidung jolo jilbab nadegi si indah pente jolo ustad tukang jahit dope enggak semuanya
naik pentelai sidung di tukang jahit. Dia ada yang benkalai, isi bak kalai di abit sumbayang lebo, itu tukun kalai itu ulunya lay ayah. On may pas na lebo, namang karijoon suruh ni Allah Ta'ala. Bisa ditenang semua? Insya Allah. Yusahon tenang. Marpalan palan. Hati ya. Olo, ulang opo. Ana pula mo naron tar. Sakut busen naron madamu teh. Kemudian dari Abu Dawud telah mengeluarkan hadis dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha dzakarat nisa al-ansari fa asnat alaihinna wa qalat lahunna ma'rufan wa qalat lamma nazalat suratun nur amitna ila huzuri fasaqnahunna fattahaznahu humura, yang artinya sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam menuturkan bahwa wanita Ansor, kemudian beliau memuji mereka dan berkata tentang mereka dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika diturunkan surah An-Nur ayat 30 sada. Surah An-Nur ayat 30 sada. Anggonang kininang kerudung Al-Ahzab ayat 50, Al-Ahzab ayat 59. Dalil tentang wajibnya memakai kerudung yang menutup kepala sampai dada. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 59. Mola himar, mola jilbab, maaf, nirong pun jilbab inang. Dalilnya surah An-Nur ayat 30 sada. Ada. Maka ketika turun surah An-Nur ayat 31, kewajiban memakai penutup kepala, kerudung dan menutup pakaian badan, maka mereka mengambil kain sarungnya, kemudian merobeknya dan menjadikannya sebagian penutup kepala dan sebagian lagi penutup diri mereka. Ibagi dua lain yang abid sumbayangin yang kini. Sada menutup ulu tuan dora, sada menutup badan. Amma warna nang hijab. Ada yang hijab. Tanda mulu nang hijab. On manitung-tungan bo hijab warna mo. Ada hijab on nang. Penutup. Maka semenjak itu wanita-wanita muslimah pun diperintahkan hukumnya wajib menutup aurat. Dungi inang menutup aurat masude wanita muslimah yang ada di kota Madinah. Ai minang indah ipente ancogot. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, Al-As'ad bin Qais telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan delegasi dari Bani Kindah Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku bahwa Al-As'ad bin Qais datang bersama 80 orang Bani Kindah yang berkendaraan, kemudian mereka masuk menemui Rasulullah SAW di masjid beliau, di Masjid Nabawi. Mereka mengikat rambut mereka dengan yang ikal. Mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta memakai jubah yang bagus yang dilapisi sutra. Roma dainang sada kelompok sahabat, nah berjumlah 80 orang sian Bani Kindah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi di Madinah. Ro 80 alak obukna ikobet alak lagi ron obukna ikobet. Kemudian memakai celak mata nemar colak, memakai celak mata serta memakai jubah yang bagus. Amanah deges jubah nenang dilapisi kain sutra, berlapis kain sutra nang jubahnya lain. Ketika mereka masuk menemui Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, apakah kalian sudah masuk Islam? Masuk Islam dia mulai bintang. Tu na 80 lelaki, tu na 80 lelaki. Apakah kalian telah masuk Islam? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, kenapa kain sutra itu masih melekat di leher kalian? Adong inang kain sutrai nebelnya tolonan niya, adong ne pakainya lapis ni bajunya kain sutra. Maka ne sa Nabi nakid nong masuk Islam dong udongan ni nabinta.
madung ya Rasulullah. Lalu kenapa kalian masih memakai kain sutra? Kenapa masih ada kain sutra itu di leher kalian? Al-Juhri berkata, maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkannya. Isibak-sibak kalai lang, isibak-sibak kalai kain sutra nangkin ni lehernya lai, lepaknya lai, baru yang bungkun kalai. Padahal inang nagodang biar ganitit. Walau. Aran antong inang di dalam Islam, natola memakai kain sutra hanya wanita. Mula daburu tola, mula laklai ayah indato leta memakai kain yang terbuat dari sutra, haram didita yang laklai. Andingan kita tukin tola memakai kain sutra ayah, isurgoni Allah Ta'ala, isurgoni Allah Ta'ala. Anggodinon inang amang indatola laklai marpakaian sutra. Aru pigok epeng minang isi markoper-koper. Olo. Bo pegok isi ayah epeng umar koper-koper nang kon sipake tamu si kain sutra. Haram de hukum na ni nabi ta. Bagi laki-laki tinggon tong ada bori nang atu jangan songoni sarang mang lembat epeng tamu si ejok doronya lain. Olo hadiah kon kinang ni bangas. Anggo ibu tolang walak lain indato maka sibak-sibak kalai nang onma hebat na sahabati nang independele ancogot naso di namo igaris jolo pinomat mulak sa tonga argananya anggo itarang kusuni maya anggo sahabat indah garis kalay din ada din kalay isibak kalay masaking cinta na alay itu Allah Ta'ala masaking cinta na alay itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung din ang ikarjam kalay sami'na wa atokna kami dengar dan kami patuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dari Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abu Buraidah dari bapaknya, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau berempat, kami memiliki ceret yang besar dan meminum khamar karena masih dihalalkan. Orang beberapa orang inang waktu yoban kalai ceret nagodang, orang ceret nagodang inang minum-minum kala itu di padang pasir itu. Waktu indah beda turun nangkin perintah haramnya khamar. Nah, kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri Rasulullah SAW. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba turunlah ayat tentang haramnya khamar. Nah, minum dia nangkin buat marsiyah doa nabinta. Pas buat manusia dot Nabi kita buat mengecek dot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun menang perintah diharamkannya khamar. Bayang pun nama dia marsud Nabi teh ya. Arang tu waktu nanti turun perintah haram. Pas buat mengecek dot Nabi kita Roma perintah turun ayat mengharamkan khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sampai akhir ayat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, yaitu meminum khamar. Maka aku datang kepada sahabat-sahabatku yang lain, mulak bayui, nah jadi mengecek Nabi turun ayat. Ipar suanya nang kindongannya di padang pasir na minum-minum ibo. Ote. Aman ibayai. Ibaca dia inang ayati amang. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum minasyayatin. Nah, kemudian maka sebagian di antara mereka minumannya masih ada di tangannya. Pas dibaca bayu inang ayat inang kintu dongan ne padang pasir na minum-minumi adong na serang pas maniok botol sari dari lagi Ethiopia minuman ibu ade sebagian telah diminum mahabis satonga adong na satonga mahabis sebagian lagi masih ada pada tempatnya adong na habis satonga adong debat tinggal satonga kemudian ada yang gelas sedang menempel di bibir adong pas lagi minum dibaca bayu ayat pas minum bayu pas menempel inang gelas itu bibiri dibaca bayu ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab. Kemudian sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atasnya masih menempel
seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam gelasnya. Songon namar bokom lokot do pinang di sibu. Seperti orang yang membekam lokot do pegalasi ibibiri ibacan bayu na ayat ibu. Tih terbayang kira-kira ya. Adong na satonga, adong na pas minum, adong na lagi manggolong. Hati. Dalam keadaan gelas masih menempel di bibirnya, kemudian mereka menumpahkan khamar. Isampakot kali ayah langsung, tidak jadi diminum. Padahal yang kim meson menempel. Nah jadi bundut, isampakon kali ayah. Adong na botol nangkin isampakon, adong nangkin na diceret isampakon. Maka mereka menumpahkannya khamar itu. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami telah berhenti. Yang mungkin kalian yang sudah mantak mami ya Tuhanku, ampun ma, indah ya Allah. Langsung di ayah Allah, indah pente habis jo na satongan na yon dahnya. Kita bona pente jo lo, adong lupa satongan na ini. Indah songonya ya, langsung ditumpahkan. Imai pas na ale ayah mangkarejoan suruh ni Allah Ta'ala songoni minta giot na ayah. Kemudian dua na itenang sita tutup majam 9 pas jam 3 kita siap dia sona. Wala di jam 3 kita ya sajom. Lanjut. Hanzalah bin Abi Amr radhiyallahu anhu dikatakan Hanzalah bin Abi Amr radhiyallahu anhu yang dimandikan oleh malaikat saat sakit. Jadi adong di inang sada sahabat ayah, sada sahabat waktu meninggal ya ayah isi de paridina malaikat. Isi paridina inang malaikat. Bayangkan kamu menang malaikat paridi ia meninggal ya. Kamu inang pala meninggal kamu tungkin isi de paridiamu. Isi di paridiamu ayah pula meninggal kamu. Ngai botol ustaz sangi sini ompot na soraro daga ki paridi banya. Olo dari tinan maya. Olo. Syukur-syukur manggoro malaikat paridiamu. Ada inang. Olo. On sahabaton inang na hebaton. Sahabaton na marwar Hanzalah ayah. Hanzalah kon inang waktu ia meninggal dunia dimandikan oleh malaikat. Kira-kira ni raminang amalan niya ti susana malaikat na paridiya. Maka na idong konde nang warniya Hanzalah al-Ghusili. Hanzalah al-Ghusili. Yung ano bigyan mo ng charito ni? Tola di minum. Molo, haran na po, amu pinang marminuman kamu ida api jadi menguasa. Molo, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Hanzalah bin Abi Amr radhiyallahu anhu yang dimandikan oleh malaikat saat ketika dia syahid di medan perang. Jadi Hanzalah oninang meninggal dalam keadaan berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, menegakkan agama Allah Ta'ala. Saat dia syahid di medan perang, karena waktu itu dia telah mendengar seruan perang Uhud. Saat perang Uhud mulaki amu inang tu di warna tu Uhud ate tu Madinah di Uhud inang adong disi makam suhada Uhud adong misi warni sahabat tertulis disi warna Hanzalah. Hanzalah kon ayah salah satu sahabat yang mati syahid ketika dalam perang Uhud. Jadi meninggal inang dalam perang Uhud. Waktu inang atia mamolia ibegea mada ayah ro panggilan berjihad. Ibegea ro panggilan berjihad. Berjihad untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian Hanzalah ini pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Yumpoti ye nang ibegea ro porang ye penilojongnya matu nomor porang ye. Ngulu nah batun sabaton padahal nyawa do taruhan ngati nang dia mantong nak berjihad tadi. Nyawa taruhan yumpoti ye nang nak marporangi. Kemudian dia mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Oh, rupanya nang ngai boto nabinta bahwasana sahabaton namadung wafat. Benek asih de boto nabi ikabarkon malaikat Jibril isa mangkabarina malaikat Jibril pabuana tu nabinta torang hari inde botian meninggal sahabaton namarguar si Hanzalah ade pajolo malaikat paridionna daripada sahabat. Jadi Hanzalah dimandikan oleh malaikat, maka tanyalah bagaimana kabar keluarganya. Kejo sapiamu tu keluargane arana si Hanzalah ipari di malaikat magoinang jasad nia santongkin na tarida magoinang jasad nia sian bagasan bagasi rupane paridi ni malai nyoban di malaikat doa ya olo makanya suruh nabi sahabat marsapa kejo lo pareso tu bagas ni si Hanzalah ni nabinta tanya bagaimana keadaan keluarganya. Kemudian maka aku pun namarguar Ibnu Ishaq bertanya kepada istrinya marsapa menang sahabaton Ibnu Ishaqon marsapa menang tu ada borunisi Hanzalah isapa ia ada borunai Nabi adolanga si Hanzalah waktu ia berangkat memenuhi panggilan jihad aso bisa sanga ipari di malaikat on mabu parsapano ninang tieh ngono asi sanga malaikat paridina nah hebati ahadina mangua ni Ibnu Ishaq tu ada boru nisi Hanzalah. Ama jawab nena dia pada malam itu adalah pengantin baru on mabu borngin neru penang na hidup ya pengantin baru saro-saro ita malam pertama ayah olo borngin na hidup ya malam pertama torang hari ro panggilan jihad panggilan berperang ke medan Uhud langsung inang begitu ibege Hanzalah isambaria tombak nia pedang nia berangkat ke medan jihad ngana sompat depe ayah mandi wajib ay menang inda sompat depe Hanzalah mandiwa wajib. Bola ayahnya merangku apen tejo mari di jolo ni baru berangkat anggusi Hanzalah ayah indah. Ngana sompat depe nang na lagi junub depe lagi berhadas besar berangkat ke medan perang Uhud berjihad memenuhi panggilan Allah Ta'ala memerangi orang-orang kafir lalu Hanzalah syahid di medan perang Uhud. Kemudian pada malam itu dia adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar dari rumah padahal dalam keadaan junub berhadas besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Imenang saya pari di malaikat ya. Olo, ngana sempat depe mandi junub. Olo. Ade. Hebat do sahabat itu nah. Na paridi na pe malaikat. Dia bilang meninggal keluarganya, meninggal ayahnya, meninggal inantania. Ngana raya nak ni paridina. Ipadiri alak na ni paridina. Nauzubillahi min zalik. Maka nenang ajar yang muda kana kini bagas. Wa mang oinang mula tungkin nai meninggal ayahmu, meninggal umakmu, angkun naho nang paridia. Bisa dia ayah? Bisa. Bicara nostal ajar yang muda ganaki. Pasikola ala itu sikola agama. Ajari ala fardu kifayah. Maka na perlu daya masjid ten pedong ison pelajaran fardu kifayah. Tajhijul mait, mengurus jenazah. Ben kami soninang kaum ibu-ibu bayan pelajaran tajhijul mait, cara mengurus jenazah. Mulai daripada mentalkinkan sampai memandikan, mensolatkan, mengkapani, mensolatkan, mengubur
menguburkan, apalagi kaum bapak. Ajari nang. Jadi ulang na tobang-tobangon saja marsiajar. Dagan aki pinang perlu ditajari. Asodong generasi. Aran itu nung mato nang kan nama tobang meta sudion. Mula markean kita sada-sadai sudah palanjut na. Debe nang. Mula meninggal orang kaya di Utay, atau bangun di Utay mana biasa na sunguninan. Susah me masyarakat benna. Arana boratan dapat panggontini siringgaslah katenang. Mula dong na masuk-masuk iya masih suruan tujulu baik na membuat boru na pabakas boru pula meninggal inang alak ne na susah dia menjalaki panggontina. Mulai dari pasiap kinan mulai sanari rade ribut masyarakat itu mulo. Makanya nang marpokat-pokat kamu pada-pada. Kung naadong doon marsiajar mula adong namar ilmu inang ya jari-jari kinan mana poso-poso ayah. Ulang ipadiar ajari do sodong gontina baik nama kobar adat baik dalam pengurusan jenazah. Aranana sabino to ompot marhalangan ayah nami adong panggontina. Mula paski ayah nami na isi buse dia buse me. Na mungkin ipadiar mayati ti. Kaso ni na. Na mungkin ipadiar mayati pente joloro bayo hindi bisa. Angkon na dong di rap malo. Maka na ulang padir kamu na maloy sayo. Ita sudah yang kon malo do ayah. Angkon malo do tajigijul mait. Cara pengurusan jenazah, mental kinkan. Deba magorgoroh orang tuanya ngai buti sangguk moa. Manyongkir-nyongkir kari dini na. Tang siya mangkang marsitu tunang vital kinkonya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Italkin kondo. Ajari dong kon tudagan aki mula kiau tunkin nai amang kodo giot kuman talkin kona membacaon talkin ketika sakaratul maut. Atina bisa dikira-kira insya Allah itanom mula na mati na bajune matungkin nai namar mudar-mudar na menjadi saksi te aso do Hanzalah di mandion aranang kin lupa mandi junub sehingga dia duluan mati syahid. On penang adong ditingkin na kisah te inda sana rita caritoon arana kisah non lagi jangan sahabat mulia Sa'ad bin Mu'az tanda mulia nang Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini nang sahabat lagi jang godang waktu meninggal inang Sa'ad bin Mu'az goncang di arasnya Allah Ta'ala muinang goncang aras ni Allah bergetar aras Allah Ta'ala. Menang hebat ni sahabati meninggal dia goncang aras ni Allah Ta'ala. Kira-kira mali sahabati amang ayah mula hamu meninggal inang tungkin na ada na goncang mula meninggal kamu ayah ada tungkin na goncang. Mahebat na sahabat inang narong nagoncang natangis pinadong ulang binagoncang te tahun kon dinungan use gogoy niya. Anggo sahabat ayah meninggal Sa'ad bin Mu'az inang goncang aras ni Allah Ta'ala. Roh malaikat Jibril ayah kuna bintah, hai Muhammad, cari tahu dulu siapa di antara sahabatmu yang wafat hari ini. Sehingga dengan kematiannya bergetar aras Allah Ta'ala. Nabi petong na beda be kaluar nabi tesen bagas yang poti iya ketu masyarakat penduduk kota Madinah marsapa sanga ise di antaranya lain na meninggal di torang nyari rupanya nang ise mana meninggal Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az inang jasa-jasanya itu agama ni Allah Ta'ala, jasa-jasanya itu dakwah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanah luar biasa. Nah hebatan inang jasa ni Sa'ad bin Mu'az sampai kematiannya bergoncang aras Allah Ta'ala. Bahkan inang turun inang malaikat sian langit, malaikat lah sejumlah ada turun sian langit turun turunion jumlah lana tanggung ayah. Saya nang jumlah malaikat na turuni
70.000 malaikat. Saya nang 70.000 malaikat inang pol lo mabagas ni Sa'ad bin Mu'az ngamut be nabi got juguk pe nabi sa got masuk nabi tu bagas ni Sa'ad bin Mu'az pupu jongjong juguk jongjong juguk buse nabi jongjong buse juguk buse nabi got takjiah tu bagas ni Sa'ad bin Mu'az. Heran sahabat aran entong inang ni dari sahabat nabi tani sidat 3 alak ngamu adulai nabi on asli dengan na jongjong juguk. Heran sahabat marsapa itu nabi ta ya Rasulullah, kenapa aku melihatmu berdiri duduk amani nabi ta sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az ditakjiahi oleh 70.000 malaikat sehingga rumah Sa'ad bin Mu'az penuh dengan malaikat sampai kata Nabi aku kesulitan untuk duduk dikarenakan sayap-sayap daripada malaikat. Ma ayah hebatlah Sa'ad bin Mu'az. Nama roban jenazahnya inang sen bagasnya tuliang kubur isi inang marobanna malaikat ayah. Ahmad jasannya baca amunang di sejarah Nabi. Mulu jelas konsanari soramu marsi aja. Mulu jelas kon borginon amat bisa kajita. Baca amu inang kisah ni Sa'ad bin Mu'az. Isi nangkin warena Sa'ad bin Mu'az. Naron lali bagas buka handphone jalaki kisah kematian Sa'ad bin Mu'az. Dungi bacamu tungkin na baru ta cari ton mesti. Mahebat na sahabat ayah na paridina na malaikat na mengangkat jenazahnya lain malaikat. Luar biasa amalnya lah inang. Manusia dia lah ayah. Manusia. Tapi kan manusia dia. Bisa dia inang kita tiru. Bisa dia tiru inang amalnya lah Bisa dia ayah kita tiru. Bisa. Ulang be sahabat inang. Nabi bisa dia tiru inang amal ni Nabi. Bisa. Arana bisa menang itiru amal ni Nabi, maka na ijadian Allah Ta'ala Nabi sebagai contoh. Anguna sebisa dicontoh Nabi inde ben Allah Ta'ala Nabi Muhammad menjadi contoh. Ben Nabi bisa dicontoh makanan ita contoh. Dia pada boy dong konia kita ina tentong ustad na Nabi iban ya. Adong dibigyan minang soni. Tina Nabi do ustadnya inda sahabat iban ya. Narwani apala Nabi inda lang manusia. Mula sahabat inda manusia di sahabat ina. Manusia. Maka dinukun Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ingat kamu di penang ayat ini? Napar podoman kamu dah boti. Ingat kamu di penang ayat ini? Idongkon Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada contoh suri toladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang yakin bahwa satu saat dia akan pulang kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Yakin dah minang nangkan namunang. Yakin dah mu ayah tungkin nai itaun sudah nangkan namar sudah ondohon Allah Ta'ala. Mula yakin dah mu inang, mula yakin dah mu amang ayah nangkan namar sudah tungkin nai di hari akhirat dan Allah Ta'ala. Maka idongkan Allah Ta'ala di ayati, jadikanlah Rasulullah sebagai contoh teladan dalam segala hal. Nangkon si Ben Ronaldo contohmu ayah. Arani dongkon Nabi ta almar'a ma'aman ahabba. Seseorang kelak di hari akhirat akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Mula tu si Ronaldo dohon tong abang cinta, mula Ronaldo tungkin di akhirat masuk neraka, hope dohon maho. Arani dongkon Nabi ta sohoni di hadisnya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang
dicintai. Makanya hati-hati nang ulang sembarangan mencintai. Olo. Tola di bapen Ustaz Ronaldo, tola. Te ulang masa taktu. Biasa-biasa di songoni. Olo. Karena masa taktu nang cintamu tu Ronaldo ayah, tinggal solatmu. Olo. Oh betul kini mula Ronaldo bombop tu narakan. Oh pedot mohoi. Olo. Ulang gara-gara menonton Ronaldo tinggal sembahyang. Gara-gara Valentino Rossi, Marc Marquez sirpe. Ay mapembalap kan de banai di idolanya. Olo, arani sibuk menonton MotoGP, lupa sembahyang. Lupa salat zuhur, lupa salat isya. Ade. Ulang songoni ate. Arani dong kon nabinta almar'u ma'aman ahbabta anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya sinilang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola number one. Idola nomor satu kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kemudian selesai kisah Hanzalah, terakhir inang amang hadis riwayat Ahmad telah mengeluarkan hadis dari Abu Rafi bin Hadij. Beliau berkata, apa kata Rafi bin Hadij? Kunna nuhakilul ardo ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada masa Nabi membajak tanah. Kami pada masa Nabi membajak tanah. Ada bahasa tanah membajak tanah. Mamak kuratena. Mamak kurtano. Sahabat pada zaman Nabi membajak tanah, kemudian menyewakannya dengan mendapat bagi hasil sapartolu saparopat. Dan makanan tertentu. Pada suatu hari datanglah kepada kami salah seorang pamanku. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang suatu perkara yang dulu telah memberikan manfaat duniawi bagi kita, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih bermanfaat bagi kita. Beliau telah melarang kita membajak tanah kemudian menyewakannya dengan imbalan 1/3 atau 1/4. Ade indah tolenang ipau-paun sabaniba biar maksudnya ipakarejon kare sabani batanoni batu alak bagi sapar tolu bagi sapar opat ngatoleh. Jadi biar Ustaz anggo songoni mula natar karjo nau sabaki natar karjo nau kubutki biar carana ulang bagi sapar opat bagi sapar tolu biar dibayar gaji inang alak na karejoi igaji ugaji ho karejoan sabaki son gaji ulang bain bagi sapar tolu ulang bain bagi sapar opat indah tola nila binta palana sanggup kontong ayah gaji alak mangkarejoan na modali iya hasilnya diho bayo igaji mulai nda songoni amang inang berarti adong meter jadi kezoliman zolim tunamar karejo zolim tunam punatano ndak adil perbagian ayah bope cocok dirasa ko tena binta mandokon inda tola mula natar karejon ko bunmi inang sabami gaji halak mangkarejohonna igaji ulang bain bagi sapar tolu sapar opat ngatola nina binta. Maka beliau telah melarang kita membajak tanah kemudian menyewakannya dengan imbalan 1/3 atau 1/4. Dan begitu juga makanan tertentu. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik tanah agar mengolah tanahnya sendiri atau menanami sendiri. Mula adong inang tanomu, mula adong ayah tanomu, ko sendiri mamang karjoina. Na sanggup ko, na lobas ko, gajialak. Pulang baik bagi sapartun, bagi saparopat. Maka beliau tidak menyukai penyewaan tanah dan yang selain itu. Indah suka nabinta mangaligin halak napasewaon tanah.
arana ayah di dalam Islam mula adong tanu ni baimang inang amang dalam hukum sistem ekonomi Islam, sistem pertanahan Islam. 2 tahun inang mula nasa laau, 2 tahun inang berturut-turut indai karejoon ko kebun mi, maka tanahmu diambil oleh negara karena engkau termasuk orang yang tidak amanah. Indana amanah inang tai indah bak asal ambil adong baru-baru depe buat iberlakuan perampasan tanah oleh menteri isi dewarni ribut kalak kan indah langsung sita-sita ba inasehati jolo ipaingot ho bayo adong lo tanomu mula nagyat dohon tong itanomi karejohon tanomi ate bope na marpalan-palan tando na natanomu kan dan tong guna sutar karejon ko do na sanggup ko bin misibuk na ho biya man tong bayan na guru do biya man tong bayan na PNS do nya upa alak gaji alak mang karejoon lahan ni beng sunguni menang iben carana mula di dalam Islam 3 tahun berturut-turut indai ijamah tanah ni beng negara boleh mengambil alih tanah itu dalam sistem hukum pertanahan Islam. Asi songoni ayah gok kalak di sini marusaho nagyot marusaho tenang tanonia sementara ho ayah adong tanau mutelosok ram mangkare johon na ay me ba di si alak ayah naswadong pangumuan na ngadong tanonia inang radia karega tenang tanonia na miskin bayoy na miskin anak bori na situ marusaho tenanong parusahuan. Berarti kan menzolimi di benang. Sementara ho adong tanong milin Allah Ta'ala tinara ho mangkarja konna. Berarti na zolim di bete. Zolim tidur ini benang. Makanya indah suka na binta mangalihin halak na pasewa-sewaan tanah. Mula dong tanahmu usahawan mas sendiri. Natar usahawan ko gaji halak. Ate. Songoni menang dung turun idong kon sahabaton perintah ni Nabi. Bahwasanya dikatakan Nabi melarang maka sahabat pun meninggalkan. Indah be inang ipaupan kalai karena ipakarjon kalai sabanya lay lahan nalay bagi sapartol bagi saparopat. Aran tong Nabi aso di itamula songoni isa na manyapon pupuk na si pengelola indon sa bangku ko makarejoon na. Ngini si modal na ngina markarejoi ngini ya bibit na ngini ya pupuk na kan soni deh. Dung marhasilina pas panen roho obanson bagian kuningmu. Berarti na zolim di bitinang ngana dong marmodal kota no ya modalmu isi na mamupukna mayuan anak boruan pokok na sabulan sondiaw nimo olong maruntungnya pas musim hama isi ni marugi anak borui olong romoci robala. Biasa na pandaputan na sakyan goni sa bulan angko na dong sailing tiba-tiba nang narodo musim kemarau ro musim bala nada potia sai kan pangsa me manambay zolim di bay zolim sementara ho na mau tahu kan pokok na untung dia orang sajo arahan sanari nang bat di sini pokok na perlu sia untung na perlu sia sangana zolim sangana suzolim. Makanya on dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ditinggalkan para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, songonima contoh-contoh daripada bersegera melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, bersegera meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tarsai marang pinang arana biasa nita olat nito nga 10 mulai talanjut naron pe maleleng tunono matamunu. Insyaallah di bulan yang akan datang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu judulnya memelihara Al-Quran. Memelihara Al-Quran. Kalau sebab pertama bersegera mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ayah umma ilain Allah Ta'ala dita kesehatan, umurna barokah, rasokina barokah, insyaallah marsu kita mulak di bulan yang akan datang di Jumat keempat atau di Jumat kelima. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adong dinang na marsapa. Adong dinang parsapan mulu. Ompot adong norang paham. Norang tak kasinang. Doa mak jadi menggosoni ayah. Jadi nang kita tutup pengajian ton doa. Mudah-mudahan langkah munu ayah, langkah munu inang sudah hadir tu bakasan 5 juton mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Taala, dihitung sebagai sebuah amal kebaikan. Mudah-mudahan inang dibalas Allah Taala dan pahala nagodang, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama kita beristighfar. Dengan kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dengan membacakan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة والبركة على كل جماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum
منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan kajian kita. Terima kasih kepada yang sudah tap-tap layar, dan terima kasih kepada semua teman-teman sahabat TikTok. Sampai ketemu di kajian yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga kita sehat-sehat semua, rezeki yang berkah, umur yang berkah diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jin ya.